Apakah Jabariyah dan Qadariyah itu termasuk Islam? Itu pertanyaannya. Saya mau bertanya sekarang kepada Saung Abu Bakar. Mana Saung Abu Bakar? Sudah pindah ke sebelah kanan. Bagus. Untuk Saung Abu Bakar. Untuk Saung Abu Bakar, yang kita mau tanyakan adalah barusan kita sudah pelajari beberapa sifat lagi. Pertama, pertanyaannya, dari sifat Allah yang Maha Esa, satu, tunggal, tidak berbilang. Tidak berbilang. Coba tunjukkan dalil secara akal saja, logika tentang keesaan Allah. Kalau bukan karena Allah, nggak ada kita. Terjadinya kehidupan ini karena Allah. Itu saja. Ya, baik. Jawabannya salah. 0 untuk Saung Abu Bakar. Baik, Saung Umar. Mana Umar? Ya, silakan. Tentang wahdaniyah. Kalau itu dalil tentang wujud. Ayo silakan. Sudah? Ya, waktunya sebentar lagi habis. 5, 4, 3, 2, silakan. Kalau Tuhan berbilang, pasti di salah satu di antara dua itu ada yang lebih kuat. Atau seandainya di antara kedua itu sama-sama kuat, pasti bakal ribut untuk menentukan sesuatu. Ya, bagus. Itu dalil akal untuk wahdaniyah. Artinya kalau Tuhan itu ada dua, wah nanti kehendaknya berbeda, mereka bisa ribut. Yang satu pengen siang, yang satu pengen malam, akhirnya kedap-kedip nih alam, saudara. Nah, kacau balau, saudara. Nah, yang satu pengen, wah, kita nih badannya tinggi, yang satu bikin pendek. Wah, ini badan kita melar, kecil lagi, melar lagi. Nah, kira-kira kacau balau tidak? Kacau. Itu dalil akal. Tapi dalil akal yang sangat bagus, dan itu Allah ceritakan dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau Tuhan itu berbilang, Tuhan itu banyak, ya rusak, hancur lebur ini alam semesta. Bagus Saung Umar. Nah sekarang Saung Utsman. Mana Utsman? Iya, ini kok jadi begini nih ke belakang. Ini benar. Ya. Saung Utsman. Kita mau tanya Saung Utsman. Kalau ini menggali wawasan saja, walaupun belum diajarkan di sini. Saya cuma mau tahu di Saung Utsman. Ini berkenaan dengan kekuasaan Allah, Al-Qudrah. Yang tadi kita katakan kekuasaan Allah itu mutlak. Nah, akibat perdebatan dalam sifat ini, akhirnya muncul dua pemahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah yang saling bertentangan. Ini bicara tentang qudrah. Nah, yaitu yang satu mengatakan bahwa kekuasaan Allah mutlak, sehingga segala perbuatan kita sudah ditentukan oleh Allah. Nah, begitu juga kehendak Allah, iradah Allah juga mutlak. Segala sesuatu yang kita kerjakan sudah dalam kehendak Allah. Sehingga kita manusia tidak lagi punya kehendak, tidak lagi punya kekuatan apapun. Kita semua serba terpaksa hidup dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang satu lagi mengatakan sebaliknya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memang memiliki kekuasaan mutlak, tapi Allah memberikan manusia kekuasaannya tersebut. Sebagian dari kekuasaan Allah itu diberikan kepada manusia sehingga manusia yang menentukan jalan hidupnya. Jadi tidak ada urusan yaitu dengan Allah. Jadi manusia yang menentukan, dia mau baik, dia mau jahat, dia mau benar, dia nggak mau benar, dia mencuri, dia nggak mencuri. Tidak berlaku sedikit pun kekuasaan Allah dalam hal tersebut.
Nah, jadi yang satu mengatakan manusia punya kuasa mutlak, yang satu lagi mengatakan manusia tidak punya kuasa mutlak. Nah, yang pertanyaan saya adalah kepada Saung Utsman. Kelompok apakah yang meyakini kalau manusia itu tidak punya kekuasaan mutlak, semuanya serba diatur oleh Allah, kita nggak punya hak pilih. Jadi semua yang baik, yang nggak baik, yang benar, nggak benar, semuanya datang dari Allah. Ini kelompok apa namanya? Udah izin pimpinan jawab. Hah? Nggak, tanya. Tadi pertanyaannya saya tanya. Pertanyaannya, manusia itu punya kuasa mutlak atau tidak punya kuasa mutlak? Tidak punya kuasa mutlak. Kalau tidak punya kuasa mutlak, semuanya ditentukan oleh Allah. Maka jawaban Qadariyah adalah salah. Baik, sekarang Saung Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mana Ali? Ya, silakan. Ada yang bisa jawab? Makanya kalau jawab jangan main tunjuk ngomong. Nanti diomelin sama teman satu saung. Sebab begitu salah, satu saung salah. Baik, Ali sudah ada juru bicaranya? Ya, silakan. Kelompok apa tuh namanya? Jabariyah. Jawaban Ali tidak salah. Bagus. Sekarang kelompok Hasan. Lalu yang mengatakan sebaliknya, bahwa manusia punya kekuasaan mutlak. Tidak ada intervensi dari Allah. Kita menentukan jalan hidup kita. Nah, itu kelompok apa namanya? Ayo, Saung Sayyidina Ali. Ali atau Hasan? Mana Hasan? Di depan. Silakan. Qadariyah. Betul. Bagus. Ada Jabariyah dan ada Qadariyah. Pertanyaan untuk Saung Abu Bakar. Apakah Jabariyah dan Qadariyah itu termasuk Islam? Itu pertanyaannya. Yakin? Udah izin kelompok? Jawabannya singkat. Termasuk Islam atau bukan Islam? Ya. Tidak, bukan muslim. Kalau bukan muslim berarti kafir. Baik, sekarang saya mau tanya kepada para mujtahidin dari semua saung, selain Saung Abu Bakar. Siapa saung? Jawabnya cuma setuju atau tidak setuju. Saung Umar, apakah setuju dengan jawaban Sayyidina Abu Bakar, Jabariyah, Qadariyah? Bukan Islam, kafir. Jawabnya cuma setuju atau tidak setuju. Ya, silakan. Saung Sayyidina Umar. 5, 4, 3, 2. Tidak setuju. Yakin? Berani berdebat sama Saung Abu Bakar? Baik, sekarang Sayyidina Utsman. Ini ada perbedaan pendapat antara dua saung. Saung Abu Bakar mengatakan Qadariyah, Jabariyah kafir, tidak Islam. Saung Umar mengatakan Islam. Ya, saung Sayyidina Utsman di mana? Dukung Saung Umar. Udah sepakat itu jawaban semua? Sepakat. Jadi jawabannya bukan Islam, bukan kafir, tapi dukung saung Sayyidina Umar. Ini jawabannya bagaimana Ustaz? Ini jawabannya pakai mantik ini. Nanti mesti belajar sama Ustaz Asep Jailani. Nah, ya, jadi saung Sayyidina Utsman sependapat dengan saung Sayyidina Umar bahwa mereka bukan kafir, mereka muslim. Yakin? Yakin? Berani berdebat sama Saung Abu Bakar?
Baik, saung Sayyidina Ali. Bagaimana pendapatnya? Mungkin ada pendapat yang arif dan bijak di tengah-tengah. Ya, bukan Islam, bukan kafir. Silakan. Ya, saung Sayyidina Ali. 5, 4, 3. Ya, langsung. Setuju dengan saung Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar saungnya mendapat dukungan. Kita ke saung Sayyidina Hasan. Apa pendapatnya? Mungkin ada aktivitas pendapat di tengah-tengah. Ya. Itu termasuk Islam. Itu Islam. Baik. Sekarang saung Fatimah. Ayo, apa jawabnya satu aja? Islam atau bukan Islam? Jabariyah, Qadariyah. Ya, ini udah 3-2 ini. Ya, silakan. Jawabnya Islam atau bukan Islam? Islam. Iya. Baik, tapi jawaban kebenarannya nanti bukan berdasarkan hasil voting. Tidak ada voting di sini. Nah, baik. Sebelum kita lanjutkan mana jawaban benar, mana jawaban salah, mari kita lihat ungkapan Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitabnya, saudara. Beliau radhiyallahu taala anhu mengatakan, saudara, ini sebelum kita jawab mana benar mana salah, saudara, Islam atau bukan Islam, ada yang menarik soal Jabariyah Qadariyah. Kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu wa nafa'ana bih, bahwa pendapat Jabariyah dan Qadariyah itu diibaratkan seperti satu perkampungan yang penghuninya buta semua. Kemudian didatangkan kepada mereka seekor gajah yang besar. Setelah didatangkan seekor gajah kepada masyarakat kampung tersebut, maka masyarakat tersebut diberi kesempatan dengan sedikit waktu untuk berkenalan dengan makhluk yang namanya gajah. Nah, mulailah mereka berkenalan dengan makhluk yang namanya gajah. Setelah mereka berkenalan, artinya berkenalan di sini mereka sentuh. Nah, ada yang pegang gadingnya, ada yang pegang buntutnya, ada yang pegang kakinya, ada yang pegang telinganya. Nah, setelah waktunya selesai, mereka ditanya satu persatu tentang definisi gajah. Yang pertama ditanya, menurut Anda gajah itu apa? Bagaimana? Oh, dia katakan, gajah itu lembut, halus, kayak saya punya bulu ini, dan panjang kayak kuncir. Nah, kenapa dia katakan begitu? Karena dia pegang buntutnya. Yang satu lagi ditanya, kalau menurut Anda? Oh, kalau menurut saya nggak betul itu. Gajah itu lebar, lembek, kayak kipas. Kenapa? Karena yang dipegang telinganya. Yang satu lagi bilang, ini dua-duanya salah. Gajah itu keras, ujungnya lancip. Keras licin, ujungnya lancip. Itu yang namanya gajah. Kenapa? Apa yang dia pegang? Yang dia pegang gading. Yang satu lagi bilang, kalian ini bodoh semuanya. Enggak begitu, gajah itu tadi begitu saya pegang kayak tiang gede, tinggi. Yang dipegang apanya? Nah, pertanyaannya saudara, jawaban mereka itu semua benar atau salah, atau setengah benar setengah salah, atau bagaimana? Nah, jadi kata Imam Ghazali, jawaban mereka itu semua benar sesuai dengan pengetahuannya. Benarnya secara juz'iyat, benarnya secara parsial, benarnya tidak secara menyeluruh.
Tapi kalau pendapat-pendapat tersebut digabungkan satu persatu semua, digabungkan dirangkum dengan baik, nah itu akan menghasilkan definisi yang benar. Nah, jadi mereka ini cuma juz'iyat. Juz'iyat itu artinya parsial, pecahan-pecahannya aja benar. Imam Ghazali mengumpamakan pendapat Jabariyah dan Qadariyah. Nah, oleh karenanya menyangkut Jabariyah dan Qadariyah ini, apa jawaban Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan para ulama Asy'ariyah? Ulama Asy'ariyah. Untuk Anda melihat bagaimana madhab Asy'ari ini sangat tawassut, menengah. Jadi ulama Asy'ariyah mengatakan kepada kelompok Jabariyah yang mengatakan bahwa manusia ini sudah terpaksa, semuanya sudah diatur oleh Allah, nggak punya kuasa sedikit pun juga. Majbur. Apa kata ulama-ulama Asy'ariyah kepada Jabariyah? Kalau yang Anda maksudkan bahwa manusia itu semua sudah diatur oleh Allah, kalau yang Anda maksudkan adalah iman kepada kebesaran Allah, kekuasaan Allah, maha mengetahuinya Allah tentang apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, ataupun akan terjadi, maka antum musibun, antum semua adalah benar. Tapi kalau yang kalian maksud, Allah itu tidak adil, tidak memberikan hak pilih kepada hambanya untuk menentukan jalan hidupnya, semua serba dipaksa, sehingga kalian nisbahkan kejelekan-kejelekan kalian kepada Allah, maka kalian semua adalah salah. Saya tanya, jawabnya arif tidak? Jadi enggak langsung dikatakan, Anda salah, Anda kafir, Anda musyrik, enggak. Kalau yang Anda maksud begini, Anda benar. Tapi kalau yang Anda maksud begini, Anda salah. Kalau maksud pendapat Anda itu untuk menegaskan akan kekuasaan Allah, kebesaran Allah, pengetahuan Allah, Anda benar. Anda mengagungkan Allah, Anda mensucikan Allah, Anda membesarkan Allah. Tapi kalau yang Anda maksudkan adalah yaitu bahwa Allah ini enggak adil. Setiap manusia udah ditentuin, ini masuk surga, ini masuk neraka, ini sholat, ini enggak sholat, ini baik, ini jelek. Manusia enggak punya hak pilih. Kemudian segala dosa-dosa kita nisbahkan kepada Allah. Nah, jadi yang jadi penjahat mengatakan, ya ini kan udah takdir Allah, saya jadi penjahat. Maka Anda semua adalah salah. Nah, kemudian yang satunya kepada kelompok yaitu Qadariyah. Kalau yang Anda maksudkan dengan mengatakan bahwa manusia punya kuasa untuk memilih jalan hidupnya, kalau yang Anda maksudkan adalah untuk menegaskan keadilan Allah, bahwa Allah itu maha adil. Enggak mungkin Allah tiba-tiba menciptakan manusia langsung ditetapkan masuk neraka jahanam tanpa si manusia ini punya hak pilih. Nah, jadi Anda ingin mengatakan di sini bahwa Allah itu maha adil. Tidak boleh, yaitu kita tolak keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau itu yang Anda maksudkan untuk membela maha adilnya Allah, Anda benar. Antum musibun. Tapi kalau yang Anda maksudkan bahwa Allah itu tidak kuasa, Allah itu tidak mutlak kekuasaannya kepada hambanya, Allah tidak tahu apa yang akan terjadi yang dilakukan oleh para hambanya, karena hambanya punya hak pilih pribadi, sehingga Allah tidak bisa intervensi, maka Anda salah. Nah, jadi di sini artinya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mencoba menegaskan kepada kaum Jabariyah Qadariyah di mana titik benarnya mereka, di mana titik salahnya mereka, saudara. Nah, maka itu kembali kepada hadis. Suatu hari para sahabat pernah bicara, berdebat, berselisih tentang masalah qadar, tentang masalah takdir. Nah, kemudian begitu Nabi keluar dari rumah beliau, masuk ke dalam majlis di mana para sahabat sedang berselisih, Nabi menegaskan kepada mereka, kalian bicara tentang takdir, hasilnya belum sampai, dosanya udah kelihatan. Nah, artinya dilarang oleh Nabi, saudara. Nggak boleh kita bicara-bicara masalah gaib yang memang di luar jangkauan akal kita. Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Jadi ar-ruh di sini kalau melihat
daripada sababun nuzulnya maksudnya adalah Jibril. Tapi sebagian ulama ada juga yang memaknai bukan hanya malaikat Jibril, tapi ruh dalam arti yang umum, yaitu semua ruh. Nah, jadi apapun maknanya, apakah itu Jibril ataupun arwah, saudara, yang menarik adalah wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka ini ahlul kitab bertanya kepada engkau ya Muhammad tentang ruh. Bagaimana itu ruh? Hakikat ruh. Saudara. Nah kemudian Allah ajarkan kepada Nabi cara jawabnya. Bagaimana jawabnya? Qulir ruh min amri rabbi. Katakan saja jawab kepada mereka ya Muhammad. Ruh itu urusan Tuhanku. Selesai. Nah saya mau tanya saudara. Dengan izin Allah. Kalau Allah ingin memberikan jawaban kepada Nabi untuk menjelaskan tentang hakikat ruh, Allah mampu tidak? Mampu. Allah maha mampu untuk menjelaskan hakikat ruh. Allah maha mampu untuk mengizinkan hambanya mengetahui hakikat ruh. Kalau Allah kehendaki, saudara. Tapi yang menarik, Nabi diajarkan oleh Allah dalam kondisi itu, jawabnya, udah kasih tahu, ruh itu urusan Tuhan, bukan urusan kita. Selesai. Artinya apa? Orang-orang ahlul kitab ini pun kalau nanti dijelaskan oleh Nabi, walaupun dengan panjang lebar, Nabi mampu untuk menjelaskannya dengan kekuatan wahyu dari Allah sebagai mukjizat yang Allah berikan kepada beliau, saudara. Tapi orang-orang tadi tetap tidak akan pernah mampu untuk memahaminya. Kenapa? Karena akal mereka terbatas, ilmu pengetahuan mereka terbatas, sedangkan urusan ruh adalah urusan gaib yang berada di luar jangkauan akal mereka. Nah maka itu percuma dijawab dengan panjang lebar pun akal mereka nggak bakal sanggup untuk bisa memahaminya. Nah ini satu uslub yang luar biasa yang Allah ajarkan kepada kita. Artinya ada perkara-perkara yang sebetulnya kita tidak boleh, yaitu untuk hanyut di dalam pembicaraan tentangnya. Salah satunya adalah tentang takdir. Nah maka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil jalan tengah dengan tidak terlalu takmik, dengan tidak terlalu mendalami persoalan tersebut. Ahlus Sunnah meyakini bahwa manusia, kita sebagai umat Islam wajib meyakini bahwa Allah Maha Kuasa dan kuasanya adalah mutlak, dan Allah Maha menguasai kita semua, Maha menentukan, dan Allah yang menetapkan segala, yaitu daripada perilaku makhluk-makhluk yang diciptakannya. Dan kita juga mesti yakin bahwa Allah Maha mengetahui tentang apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Jangan lupa, kita juga harus yakin bahwa Allah Maha adil, yang dengan keadilannya tersebut Allah berikan kepada manusia hak pilih untuk menentukan jalan hidupnya. Tapi tetap tidak keluar dari pengetahuan Allah. Apapun yang akan dipilih oleh si hamba dan apapun yang akan terjadi di kemudian hari, tetap Allah Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Selesai. Jadi akidah Ahlus Sunnah selesai. Enggak perlu lagi dikupas dalam-dalam, saudara. Artinya pendapat Jabariyah diakomodir, pendapat Qadariyah diakomodir, dirangkum sedemikian rupa dengan penuh hati-hati tanpa melakukan pendalaman yang di luar batas. Supaya jangan sampai kita masuk dalam suatu perkara yang bukan urusan kita dan gak mungkin akal kita bisa menjangkaunya. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa Qadariyah Jabariyah tidak kafir. Tapi mereka hanya dikatakan sesat, salah jalan, keluar daripada jalan yang sebenarnya. Tapi tidak ada ulama Ahlus Sunnah yang mengkafirkan mereka. Baik, sekarang saya tanya kepada Saung Abu Bakar. Kalau Ahlus Sunnah sepakat bahwa Jabariyah tidak kafir, pertanyaan berikutnya adalah, apakah Jabariyah dan Qadariyah itu Ahlus Sunnah? Jabariyah dan Qadariyah itu bukan suatu aliran, tetapi suatu pemahaman. Ya, enggak, pertanyaannya bukan itu. Apakah itu aliran, apakah itu pemahaman, apakah itu firqah? Pertanyaannya, apakah mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah?
Kalau mereka pemahaman, apakah itu paham Ahlus Sunnah? Kalau mereka aliran, apakah itu aliran Ahlus Sunnah? Kalau itu firqah, apakah itu firqahnya Ahlus Sunnah? Jadi kita tidak bertanya itu. Kita tanya Ahlus Sunnah atau bukan? Jawabnya cuma satu kata, ya atau bukan? Bukan. Baik, Saung Umar. Jabariyah, Qadariyah, Ahlus Sunnah atau bukan? Ya, bukan. Taib, Saung Utsman. Ahlus Sunnah atau bukan? Bukan. 3 saung sudah menjawab bukan. Baik, sekarang saung yang berikutnya, pertanyaannya adalah kepada saung Sayyidina Ali. Kenapa Jabariyah, Qadariyah bukan Ahlus Sunnah? Ya. Saung Sayyidina Ali. 5, 4, 3, 2, langsung jawab. Bukan. Ya, baik jawabnya karena sesat. Singkat sekali itu jawaban. Baik, Saung Sayyidina Hasan, kenapa? Jabariyah, Qadariyah tadi disebut oleh Saung Abu Bakar, Umar, Utsman bukan Ahlus Sunnah. Kenapa? Artinya jawaban Saung Abu Bakar, Umar, Utsman sudah betul. Bahwa Jabariyah, Qadariyah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertanyaan sekarang, kenapa? Ya, jawabnya keluar dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, kurang lebih sama dengan jawaban barusan, sesat. Nah, ini penjelasan. Cukup, Saung Fatimah, saya minta penjelasan. Silakan. Kenapa? Ya. Ayo jawab yang serius. Siapa yang mewakili? Ya. Jawaban Saung Sayyidina Ali, Hasan dan Fatimah secara umum benar, tapi kurang dirinci. Jadi kenapa Jabariyah, Qadariyah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena kita rinci. Jabariyah bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah karena paham Jabariyah itu yang mengatakan bahwa manusia ini punya kuasa, manusia tidak punya kuasa sama sekali, itu bisa bertentangan dengan keyakinan tentang keadilan Allah. Sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat berhati-hati bahwa maha adilnya Allah itu bersifat mutlak. Nah, jadi paham Jabariyah itu bagi Ahlus Sunnah berbahaya karena bisa mengingkari tentang sifat adilnya Allah. Nah, sehingga ditolak, dia bukan Ahlus Sunnah karena Ahlus Sunnah tidak mengingkari sifat adilnya Allah. Lalu Qadariyah, kenapa bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Qadariyah ini pahamnya yang mengatakan manusia punya kuasa mutlak. Ini bisa berimplikasi kepada penolakan tentang sifat maha besarnya Allah, maha kuasanya Allah, maha mengetahuinya Allah yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dengan kata lain, kenapa Jabariyah, Qadariyah itu bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena paham yang mereka anut tidak sejalan dengan paham yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qadariyah yaitu pahamnya bisa berimplikasi kepada penolakan terhadap kebesaran, kekuasaan dan pengetahuan Allah. Sedangkan Jabariyah pemahamannya bisa berimplikasi kepada penolakan kepada maha adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kira-kira jelas tidak? Ya, bagus. Nah, itu yang perlu kita ketahui dari pelajaran kita hari ini tentang akidah awam. Wujud qidam baqa